Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan alif dan juga hamzah. Kalau dahulu yang kita tahu alif itu adalah seperti garis lurus saja, sedangkan hamzah itu seperti kepala ain yang kalau dikasih baris fathah maka sama-sama bacaannya adalah a. Nah, ternyata alif dan hamzah itu ada perbedaan. Ciri-ciri daripada alif. Yang pertama, ciri-cirinya alif itu tidak bisa diberi harokat. Jadi alif itu tidak bisa diberi harokat. Kemudian ciri yang kedua, alif itu tidak ditulis. Alif itu tidak ditulis di awal kalimat. Alif itu tidak ditulis di awal kalimat. Kemudian ciri yang ketiga, alif itu hanya berfungsi sebagai pemanjang atau mad, dan biasanya ia akan ditulis setelah huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Jadi ia berfungsi sebagai pemanjang dan biasanya ia akan ditulis setelah huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Fathah itu artinya adalah berbaris di atas. Nah, ini contohnya. Ya, fathah itu baris di atas. Alif itu biasanya ditulis setelah huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Ini contohnya wama yakhdauna. Nah, di sebelah ma itu adalah alif, huruf alif. Dia tidak ada harokat, dia tidak ditulis di awal kalimat, dan juga dia hanya berfungsi sebagai pemanjang dan ditulis setelah huruf mim yang berharokat fathah. Kemudian contoh yang kedua, ladu. Nah, setelah huruf la itu adalah huruf alif. Dia tidak memiliki harokat, dia tidak ditulis di awal kalimat, tepatnya dia ditulis setelah huruf lam. Kemudian dia hanya berfungsi sebagai pemanjang huruf lam. Huruf lamnya dibaca panjang karena ada alif, dan alifnya berharokat fathah. Itu contoh yang kedua. Kemudian ada lagi contoh yang ketiga, qalu. Nah, itu setelah huruf qaf itu ada huruf alif. Dia tidak ditulis di awal kalimat, dia hanya berfungsi sebagai pemanjang dan ditulis setelah huruf hijaiyah yang berharokat fathah, yakni huruf qaf. Nah, ini contoh berikutnya. Kita contohkan satu lagi ya. Contohnya ini dia. Fi nihim. Fi nihim. Contohnya, lihat setelah huruf iya itu ada alif. Alif di situ tidak punya harokat, dia hanya berfungsi sebagai pemanjang. Kemudian dia tidak ditulis di awal kalimat dan dia ditulis setelah huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Di situ huruf hijaiyah yang berharokat fathahnya adalah huruf iya. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri hamzah. Hamzah itu ciri yang pertama adalah bisa diberi harokat. Nah, kalau alif itu tidak bisa diberi harokat, maka hamzah ini bisa diberi harokat. Nah, hamzah ini terbagi menjadi dua. Hamzah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hamzah qata. Hamzah qata.
hamzah qata. Kemudian yang keduanya adalah hamzah wasol. Hamzah wasol. Nah, kita di sini akan membahas terlebih dahulu hamzah qata. Hamzah wasalnya kita hapus terlebih dahulu. Kita bahas mengenai hamzah qata terlebih dahulu. Kita jabarkan maknanya dulu. Apa yang dimaksud dengan hamzah qata? Ini hamzah qata itu adalah hamzah yang selalu berharokat. Baik itu di awal, baik itu di tengah, atau di akhir kalimat. Jadi diulangi, hamzah qata itu adalah hamzah yang selalu berharokat, baik di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Ada bentuk-bentuknya hamzah qata ini. Ada kurang lebih 5 bentuk dari hamzah qata ini. Nah, ini ya pengertiannya. Hamzah qata itu hamzah yang selalu berharokat, baik di awal, di tengah, ataupun di akhir. Nah, sekarang kita pelajari bentuknya. Bentuk yang pertama adalah seperti kepala ain. Nih, A, I, U. Ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, ini hamzahnya numpang di huruf alif. Ini biasanya ditulis di Quran cetakan Timur Tengah. Ini kemudian ada hamzah yang numpang di huruf waw dan juga hamzah yang numpang di huruf ya. Dan yang terakhir bentuk hamzahnya adalah seperti biasa, seperti huruf alif tapi ada barisnya. Ini biasanya ditulis di Quran cetakan Indonesia A, I, U. Nah, ini kelima bentuk daripada hamzah qata. Nah, sekarang kita menuju ke contohnya. Sini saya akan tuliskan beberapa contoh. Ini contoh yang pertama, ini contoh hamzah yang berbentuk kepala ain dulu di dalam Al-Qur'an. Tepatnya ada di kalimat ini. Ini kalimatnya. Kita tulis terlebih dahulu kalimatnya. Nah, bacaannya adalah was-samaa'a binaa'a. Nih, ini 1, 2, ini semuanya adalah hamzah qata, hamzah yang berbentuk kepala ain. Ini contoh yang pertama, untuk hamzah yang berbentuk kepala ain. Nah, lanjut lagi, kita menuju ke contoh yang kedua. Kita ambil contoh hamzah yang numpang di huruf alif. Nih, contohnya adalah fa'akhraja bihi. Nah, itu ada hamzah yang numpang di huruf alif. Kemudian kita contohkan lagi, contoh yang ketiga ini adalah hamzah yang numpang di huruf ya. Hamzah yang numpang di huruf ya. Contohnya adalah ini. Kayak tadi ya, contoh yang tadi. Ini hamzah yang numpang di huruf alif, bentuknya seperti ini, A, I, U, ada di kalimat fa'akhraja bihi. Oke, sekarang kita contohkan dengan hamzah yang numpang di huruf ya. Contohnya adalah ini, kalimat ini di dalam Al-Qur'an, yastahzi'u bihim. Nah, di situ ada hamzah yang numpang di huruf ya, yastahzi'u. Kemudian lanjut ke contoh hamzah yang numpang di huruf waw, yu'minuna. Nah, itu hamzahnya numpang di huruf waw pada kata yu'minuna.
Kita hapus lagi, lanjut ke contoh berikutnya. Kita akan contohkan hamzah yang seperti huruf alif tapi dia punya baris. Ini hamzah biasanya di Quran ditulis di Quran cetakan Indonesia. Contohnya adalah innalladzina. Tuh. Di awal kalimat. Tuh, innalladzina. Nah, terakhir, contoh yang terakhir ini kita tuliskan satu contoh lagi. Contoh yang terakhir kata ulaika. Di situ ada dua bentuk hamzahnya. Nah, ini bentuk yang pertama dan ini bentuk yang kedua. Kedua-duanya adalah hamzah qata. Sudah? Bagaimana? Apakah Anda paham mengenai hamzah qata? Kalau sudah paham, kita akan membahas mengenai bentuk hamzah yang kedua, jenis hamzah yang kedua, yakni namanya adalah hamzah wasol. Hamzah wasol. Kita mulai dari artinya terlebih dahulu. Kita uraikan apa makna dari hamzah wasol itu. Oke. Kita tulis hamzah wasol. Hamzah wasol. Nah, ini kita uraikan maknanya terlebih dahulu. Jadi hamzah wasol itu hamzah yang dibaca hanya ketika di awal. Jika di tengah-tengah bacaan maka dia tidak dibaca. Nanti kita kami dengan menuliskan contohnya. Kami ulangi bahwa hamzah wasol adalah hamzah yang dibaca hanya ketika di awal bacaan, tapi jika di tengah-tengah bacaan maka dia tidak dibaca. Tapi jika di tengah-tengah bacaan tidak dibaca. Ya, dibaca. Kita langsung menuju contohnya. Contoh supaya lebih paham. Kita pahami apa yang maksud dengan hamzah wasol melalui contohnya. Perhatikan kalimat berikut ini. Saya akan tuliskan sebuah kalimat dari ayat Al-Quran. Kalimatnya berbunyi kama amanan nasu. Amanan nasu. Nah, perhatikan pada kata an-nasu di awalnya ada huruf hamzah. Itu adalah hamzah wasol. Kalau dibaca dari kama amanan nasu, otomatis tidak ada hamzah yang dibaca. Hamzahnya tidak dibaca. Tapi kalau kalimat kama amana itu dihapus, maksudnya kita baca dari nas, kata nas, maka dia harus dikasih harokat. Nah, harokat ini bisa jadi fathah, kasroh, atau dhammah. Dan untuk memastikan harokatnya fathah, kasroh, atau dhammah nanti ada rumusnya. Nanti akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Itu hamzah wasol. Satu lagi contohnya hamzah wasol pada kata berikut ini. Saya akan tuliskan satu contoh lagi, minas samai. Nah, kalau dibaca dari mina itu tidak dibaca alif hamzahnya, tapi sama, maka otomatis hamzahnya itu, hamzah wasolnya bisa jadi berharokat dhammah atau bisa jadi berharokat kasroh. Nah, untuk menentukan fathah, kasroh, atau dhammah kita akan bahas pada pembahasan yang berikutnya karena ada rumus tertentu, ada rumusnya.